Aktor X-Men ini coba tiru cara Jurgen Klopp berbicara, mirip apa nggak nih? Aktor pemeran karakter Magneto di film X-Men, Michael Fassbender, menirukan gaya bos Liverpool Jurgen Klopp berbicara. Michael adalah seorang aktor asal Irlandia. Pria 46 tahun tersebut termasuk salah satu aktor besar Hollywood. Ia juga seorang penggemar sepak bola. Klub yang ia dukung adalah raksasa Premier League, Liverpool. Dukungannya pada Liverpool ini kemudian dibahas dalam sebuah wawancara di sebuah program televisi, CBS Sports Golazo. Pada satu titik, ia ditanya apakah ia lebih memilih untuk memainkan peran sebagai Steven Gerrard atau Jurgen Klopp di layar kaca. Tonton momen ketika Michael Fassbender menirukan cara Jurgen Klopp berbicara berikut ini. It's football. No, it's terrible. It's terrible. It's terrible impersonation. You're good at cold reads. Timnas Kanada jadi negara pertama yang pulang dari Piala Dunia U17. Timnas Kanada U17 dipastikan gagal lolos babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Kanada jadi negara yang harus angkat koper dari Indonesia menyusul kegagalan tersebut. Kanada berada di grup B pada Piala Dunia U17 2023. Kanada bersaing dengan Spanyol, Mali, dan Uzbekistan. Awalnya, Kanada diprediksi bisa bersaing di grup B ini. Namun, pasukan pelatih Andrew Olivieri tidak mampu berbuat banyak. Mereka gagal mendulang 1 poin dari 3 laga. Kanada menjadi juru kunci klasemen akhir grup B, menyusul kekalahan 1-5 dari Mali pada matchday ketiga, 16 November 2023. Kanada gagal mendapat poin, kebobolan 10 kali, dan hanya bikin 1 gol. Tumbang di laga pamungkas Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti ogah salahkan VAR. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti ogah untuk menyalahkan VAR atas kekalahan timnya atas Timnas Maroko U17. Ia menyebut bahwa VAR sudah mengambil keputusan yang tepat pada saat itu. Di pertandingan kontra Maroko tadi, Timnas Indonesia tertinggal 2-0 terlebih dahulu. Namun skuad Garuda mampu memperkecil kedudukan berkat tendangan bebas Nabil Ashura. Sebelum Maroko mencetak gol ketiga mereka di babak kedua, ada sebuah insiden di mana pemain Maroko terlihat melakukan handsball di kotak terlarang. Sempat bergeming, wasit kemudian memutuskan untuk memeriksa VAR. Namun setelah pemeriksaan VAR, handsball itu dianggap bukan pelanggaran. Sehingga Timnas Indonesia U17 tidak diberi penalti oleh wasit. Ditemui awak media setelah pertandingan, Bima Sakti menolak untuk menyalahkan VAR sebagai biang kerok kekalahan timnya. Ia menyebut bahwa wasit sudah memeriksa VAR dengan seksama dan ia menghormati keputusan tersebut. Klasemen akhir grup A Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia posisi ketiga. Timnas Indonesia U17 berada di posisi ketiga klasemen akhir grup A Piala Dunia U17 2023. Posisi itu didapat setelah Garuda Muda menelan kekalahan dari Maroko pada laga terakhir. Indonesia berhadapan dengan Maroko pada matchday ketiga grup A Piala Dunia U17 2023, Kamis, 16 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Pada duel di Stadion Gelora Bung Tomo itu, Indonesia kalah dengan skor 1-3. 3 gol yang bersarang di gawang Indonesia dicetak oleh Anas Alawi, penalti, Abdelhamid Aitboudlal, dan Mohamed Hamoni. Sementara, Nabil Ashura tercatat sebagai pencetak gol untuk Indonesia. Menang lawan Indonesia, Maroko menjadi juara grup A dengan 6 poin. Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Olivier Giroud resmi dihukum skorsing 2 pertandingan. Striker AC Milan, Olivier Giroud, resmi dijatuhi skorsing 2 pertandingan Serie A karena menghina wasit. Sementara Lecce juga dihukum karena protes mereka. Hasil imbang 2-2 yang sengit di Stadio Via del Mar berakhir dengan kekacauan ketika Olivier Giroud diusir dari lapangan karena perbedaan pendapat, kemudian Lecce mencetak gol melalui Roberto Piccoli, namun dianulir oleh VAR. Pada awalnya, Giroud terlihat mendapatkan 2 kartu kuning secara berurutan, namun laporan wasit mengonfirmasi bahwa itu adalah kartu kuning untuk perbedaan pendapat, diikuti dengan kartu merah langsung untuk protes yang lebih menghina. Hal ini membuat sang penyerang asal Perancis ini mendapat larangan bermain dalam 2 pertandingan, sehingga dia akan absen saat AC Milan melawan Fiorentina dan Frosinone. Jelang hadapi Juventus, Inter Milan terancam kehilangan Alessandro Bastoni.
Kabar yang beredar di Italia mengatakan bahwa Alessandro Bastoni mengalami cedera otot yang membuatnya bisa absen dalam beberapa laga yang dimainkan oleh Inter Milan, termasuk kontra Juventus dan Napoli. Sang bek tengah berusia 24 tahun terpaksa dicoret dari skuad timnas Italia yang berkumpul di kamp pelatihan Coverciano setelah menderita cedera pada betis kaki kanannya dalam sesi latihan. Oleh karena itu, Bastoni tidak akan kembali ke skuad timnas Italia, dan akan melewatkan dua partai penting di kualifikasi Piala Eropa 2024 kontra Makedonia Utara dan Ukraina. Sang bek tengah juga diperkirakan bakal melewatkan beberapa partai penting yang akan dihadapi oleh Inter setelah jeda internasional, yaitu kontra Juventus, Benfica, dan Napoli. Kekurangan winger kidal, Man City ingin pulangkan Leroy Sané. Manchester City dilaporkan siap memulangkan mantan pemain mereka yaitu Leroy Sané, untuk mengisi kekurangan di sektor penyerang sayap klub. Seperti diketahui, Leroy Sané pernah membela Manchester City selama 4 musim yakni di tahun 2016 sampai 2020. Sané sendiri masih memiliki kontrak 2 tahun lagi bersama Bayern Munchen, atau tepatnya baru akan berakhir di 30 Juni 2025. Namun menurut laporan terbaru yang dilansir dari Bild, media kondang Jerman itu memberitakan jika Manchester City siap membawa pulang Sané ke Etihad Stadium pada tahun 2024 mendatang. City tertarik untuk membawa pulang Sané ke kota Manchester lantaran tim asuhan Pep Guardiola saat ini kekurangan sosok winger berkaki kidal. Sané dilirik untuk bisa melengkapi komposisi skuad milik City dan upaya transfer bakal dilakukan oleh klub antara Januari atau musim panas tahun depan. Irak versus Indonesia, skuad Garuda dilibas 1-5. Timnas Indonesia mengawali kiprah di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil negatif. Skuad Garuda dibantai 1-5 oleh Timnas Irak. Pada pertandingan pertama grup F yang dihelat di Basra Sport City Stadium, Kamis, 16 November 2023, malam WIB, Irak unggul 2 gol duluan lewat Bashar Rasan Boyan dan bunuh diri Jordi Amat. Indonesia menghidupkan harapan lewat gol Shain Patinama di injury time babak pertama. Tapi, Irak menambah 2 gol di babak kedua lewat Osamah Rashid, Youse Amin, dan Ali Jasim. Kekalahan yang menempatkan Indonesia di posisi juru kunci dengan 0 poin, kalah selisih gol dari Filipina di posisi ketiga. Irak di puncak dengan 3 poin, sama dengan milik Vietnam. Laga selanjutnya Indonesia adalah menghadapi Filipina di Rizal Memorial Stadium, Selasa 21 November besok. Hasil Siprus versus Spanyol, skor 1-3. Spanyol tampil tangguh untuk membekuk Siprus dengan skor telak 3-1 dalam duel lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup A, Jumat 17 November 2023. Bertandang ke Alpha Mega Stadium, Spanyol main tanpa beban karena sudah dipastikan lolos ke putaran final. Siprus juga sudah dipastikan tereliminasi, jadi pertandingan berlangsung lepas. Kali ini ketiga gol Spanyol tercipta di babak pertama. Dimulai Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, dan ditutup Joselu, 28. Siprus dapat 1 gol hiburan di babak kedua lewat Kostas Pileas. Hasil ini mengukuhkan posisi Spanyol di puncak klasemen grup A kualifikasi Euro 2024. Ousmane Dembélé menjadi pemain paling kreatif di dunia. Ousmane Dembélé menjadi pemain paling kreatif di dunia saat ini meskipun ia belum mencetak 1 gol pun untuk Paris Saint-Germain musim ini. Meskipun menerima banyak kritik karena belum mencetak gol sejak kepindahannya ke Paris Saint-Germain dari Barcelona di bursa transfer musim panas lalu, Ousmane Dembélé tampil mengesankan di bagian lain dari permainannya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Chies menunjukkan bahwa mantan penyerang Barcelona ini menciptakan peluang terbanyak di dunia musim ini. Dembélé membuat rata-rata 2,45 umpan kunci per 90 menit musim ini, sebuah angka yang tidak dapat disamai oleh pemain manapun di Eropa. Pemain berusia 26 tahun ini juga membuat 0,27 potensi umpan menjadi assist per 90 menit. Dembélé mengungguli penyerang Bayern Munich, Leroy Sané, yang berada di peringkat kedua. Sementara itu, rekan setimnya di PSG, Kylian Mbappé menduduki peringkat keempat. Dembélé telah membuat 4 assist untuk PSG sejauh musim ini dan berada di puncak daftar top assist Ligue 1 bersama 7 pemain, termasuk rekan setimnya, Achraf Hakimi.
Liechtenstein versus Portugal, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Menang 2-0. Portugal menjaga laju sempurnanya di kualifikasi Euro 2024. Portugal menang 2-0 atas Liechtenstein dalam laga yang diwarnai gol dari Cristiano Ronaldo. Laga Liechtenstein versus Portugal di grup J kualifikasi Euro 2024 digelar di Rhein-Park Stadium, Vaduz, Jumat 17 November dini hari waktu Indonesia Barat. Portugal sudah memastikan lolos ke putaran final Euro 2024. Pelatih Portugal Roberto Martinez pun melakukan 7 perubahan pada susunan pemain dari pertandingan sebelumnya.